Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya nih Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga baik pastinya ya. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga masih lancar ya sampai nanti sore ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, apakah saat ini Anda sedang mengalami sakit tenggorokan disertai dengan batuk, pilek, bersin, demam? Dan kemudian ketika Anda buka mulut nih, bagian kelenjar amandel Anda berwarna merah dan bengkak. Nah, jika itu terjadi, bisa saja Anda sedang mengalami radang amandel. Nah, ada banyak kasus radang amandel ini bisa terjadi karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau kurang bersih ataupun mengandung bahan kimia. Atau bisa juga nih radang amandel terjadi karena gigi dan gusi yang kotor karena virus dan juga bakteri. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas mengenai bahayanya dari radang amandel. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter seputar radang amandel ini, Anda bisa langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami ada di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya ya, tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter, kita ngobrol mengenai radang amandel. Kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, radang amandel, penyakit yang satu ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan mungkin sebagian besar orang pernah mengalaminya. Tonsilitis adalah radang yang terjadi pada tonsil atau amandel. Penyebab dari terjadinya radang amandel ini sebagian besar adalah virus dan selebihnya disebabkan oleh bakteri. Gejala yang akan ditimbulkan jika seseorang mengalami radang tonsilitis ini adalah sakit kepala, demam, nyeri tenggorokan saat menelan, serta batuk. Jika radang amandel disebabkan oleh infeksi bakteri, akan menimbulkan gejala berupa pembengkakan kelenjar getah bening di bagian tenggorokan, munculnya bintik-bintik nanah di sekitar amandel, demam tapi tidak batuk. Sedangkan jika tonsilitis disebabkan oleh infeksi virus, biasanya gejala akan lebih ringan dari infeksi bakteri, namun disertai batuk dan pilek. Meski sebagian besar kasus tonsilitis tidak tergolong serius, namun jika tidak segera diobati, maka penyakit ini akan mengganggu aktivitas Anda. Dalam keadaan yang parah, amandel akan membuat penderitanya sama sekali tidak bisa makan atau bahkan kesulitan bernafas, dan dalam pengobatannya, dokter akan melakukan operasi pengangkatan amandel untuk mengatasi hal tersebut. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sedikit sekilas informasinya mengenai radang amandel. Sekarang kita langsung ngobrol dengan dokternya ya, kita tanya langsung dengan dokter nih. Dan saya mau mengingatkan Anda juga bagi Anda yang nanti punya pertanyaan seputar radang amandel ini ingin tanya langsung ke dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan ya dengan dokternya hari ini yuk. Hari ini ada Dr. Bintari Nareswari, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik, Datang lagi ke Dunia Sehat ya. Iya. Hari ini bahasnya radang amandel nih Iya, dokter. betul. Sebelum bahas radangnya, kita tanya dulu amandel itu apa sih dokter? Jadi amandel itu bahasa ilmiahnya tonsil. Ya. Jadi tonsil yang paling sering dikenal memang tonsil palatina atau yang disebut amandel itu. Nah, amandel itu sebenarnya terletak di dalam tenggorok kita. Kalau kita buka mulut dan ketika sedang radang, itu dia akan tampak seperti dua bola bakso ya, saya bilangnya ya, di tenggorok kanan dan kiri. Biasanya dia kemerahan, kemudian mungkin bisa nampak ada titik-titik putih gitu. Nah, selain amandel atau tonsil palatina yang saya sebut tadi, sebenarnya ada yang lain, tonsil faringeal atau adenoid yang ada di belakang hidung, kemudian tonsil lingual ada di bagian belakang dari lidah gitu. Nah, Itu tuh mereka tuh bagian dari tenggorokan, bagian dari hidung atau temennya mana sih tonsil ini nih dokter? tonsil itu kan sebenarnya kelenjar limfe ya, jadi memang tersebar, ada yang di belakang hidung, ada yang di dalam tenggorok, di belakang lidah seperti yang saya bilang tadi, ada di muara dari tuba eustachius gitu, ada juga di situ. Jadi sebenarnya bukan bagian dari satu organ aja. Tapi Jadi dia memang tersebar kelenjar beberapa. ya dok ya, Iya. jadi beberapa cuman yang bisa kita lihat langsung tuh yang Iya, radang yang tonsil yang yang biasanya disebut kita lihat amandel itu itu. amandel Iya. itu ya. Iya, betul. Fungsinya untuk tubuh kita apa tuh amandel dok? Fungsinya amandel itu dia berperan dalam sistem imun gitu. Jadi dia memerangi kuman-kuman yang biasanya masuk melalui jalur yang ditelan ataupun yang dihirup
Fungsi optimalnya dari amandel itu sendiri biasanya berperan itu pada usia anak. Gitu. Ada literatur yang mengatakan bahwa di atas umur 3 tahun dia tidak bekerja lagi. Ada yang mengatakan fungsi optimalnya dari umur 4 tahun sampai 10 tahun. Lewat dari 10 tahun dia tidak berfungsi lagi. Oh gitu. Itu semuanya ya dok ya, bukan yang cuman yang bisa dilihat aja kan? Iya. Semua kelenjar yang tadi dokter sebutkan fungsinya itu tadi Iya, untuk karena sistem pada imun dasar, itu ya. pada dasar dia kelenjar limfe kan. Oke. Gitu. Nah dia bisa radang ya dok ya? Iya, Kenapa betul. itu bisa kalau radang tuh dokter? Biasanya kalau yang radang akut itu karena ada infeksi virus maupun bakteri. Kemudian bisa juga karena penyebab makanan tadi yang disebut ya, makanan yang pedas, asam, kemudian rokok itu, kemudian bisa juga karena higien mulut yang buruk, pengaruh cuaca juga ada pengaruhnya. Gitu. Dan semuanya tadi selain itu kelenjarnya juga fungsinya sama, bisa radang juga semuanya dok? Iya. Bisa Betul sekali. bukan cuman yang kita lihat aja ya, yang di dalam-dalam itu semuanya Iya. bisa radang juga sebenarnya ya. Sebenarnya. Oke, faktor yang bisa menyebabkan radang apa dok selain tadi mungkin dari umurnya atau dari giginya atau dari genetik atau apa sih dokter? Paling sering karena virus ya dan bakteri ya. Jadi dia biasanya ditularkannya melalui udara gitu. Jadi ada bersih atau batuk itu dia akan langsung menyebarkan kumannya itu. Bersin yang paling kencang ya gitu ya, semburannya itu paling kencang gitu kalau melalui bersin dan juga melalui sentuhan. Jadi ketika tangan kita itu menyentuh mulut sedangkan kita sedang flu, kemudian kita menyentuh barang atau menyentuh orang lain gitu, kemudian orang lain itu menyentuh mulutnya sendiri, mukosa mulut, hidung, itu dia akan tertular gitu. Jadi makanya ada gerakan cuci tangan, kalau tahu untuk pencegahan flu gitu, pencegahan batuk, radang tenggorok itu kita cuci tangan sebelum makan atau cuci tangan setelah menyentuh orang yang sedang sakit gitu istilahnya. Berarti ini dari infeksi virus dan bakteri ya dok ya? Paling banyak. Paling banyak. Ada juga yang selain itu di luar infeksi virus dan bakteri? Ada juga yang dari bengkak dari dalam gitu misalnya? Jarang Nggak sih, ada? ya. Jarang Paling sering dari virus. Dari virus. Iya, betul. Itu biasanya dia jadi bengkak atau lecet atau kenapa sih dokter radangnya itu? Radangnya itu untuk dari amandelnya sendiri dia akan membengkak biasanya. Membengkak, kalau kita buka mulut dia akan nampak besar ya, terus memerah, kemudian bisa nampak seperti ada titik-titik putih yang disebutnya detritus. Titik-titik putihnya tuh apa sih dokter? Orang banyak yang nyebut nanah gitu ya, tapi sebenarnya dia itu terdiri dari bakteri yang mati, kemudian permukaan epitel yang mengelupas, atau juga dari leukosit yang dihasilkan oleh kelenjar limfe. Jadi kan ketika dia meradang, si kelenjar limfe itu dia akan menghasilkan beberapa sel darah putih, leukosit, limfosit. Nah, ketika dia dihasilkan dia mengumpul. Kebetulan di atas permukaan amandel itu dia seperti permukaan bulan kalau mau diistilah. Jadi ada celah-celahnya disebutnya kripta. Si nanah tadi itu akan mengumpul di celah-celah itu. Jadi itu disebutnya detritus. Padahal itu sistem pertahanan dari tubuhnya sebenarnya. ya, dia keluar gitu jadi kelihatan putih-putih itu Iya. pengen nyembuhin diri sebenarnya ya Iya, dia. sebenarnya Tapi gitu. jadi kelihatannya seperti nanah. Iya, Baik. betul. Nanti kita ngobrol lagi mengenai radang amandel ini, kita jeda sebentar ya dok ya. Baik, bagi Anda juga pemirsa yang punya pertanyaan nih seputar radang amandel, mungkin sudah lagi sakit-sakit tenggorokan, ingin tanya-tanya ke dokter mengenai amandel, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Dunia Sehat masih akan segera kembali membahas mengenai radang amandel. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai bahaya radang amandel. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar radang amandel ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kalau telepon susah bisa mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Bintari Nareswari, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah dokter, ini kan tadi memang ini kelenjar limfa yang lagi radang ya, berarti kalau radang amandel. Ini ada jenis-jenisnya nggak dokter radang amandel ini? Kalau radang amandel biasanya kita bagi melalui berdasarkan waktu. Jadi kalau radang yang akut itu terjadinya dari sekarang sampai di bawah 1 bulan. Gitu. Nah radang yang kronis itu dari
lebih dari 3 bulan. Sebenarnya di antaranya ada fase subakut namanya, cuman kita tidak terlalu sering memakai istilah itu ya. Gitu. Jadi kalau yang radang akut biasanya akibat virus dan bakteri tadi yang paling sering. Dengan pengobatan yang baik, istirahat yang cukup dia akan sembuh. Gitu. Nah, kalau yang radang kronis biasanya itu disebabkan karena yang makanan asam, makanan pedas, makanan berminyak, enak-enak semua ya. Jadi udah sembuh dia radang lagi, udah sembuh radang lagi gitu ya dok ya? Iya, jadi radang mungkin radang ringan tapi terus-menerus gitu kan, kita hampir tiap hari kan makan makanan seperti itu. Nah itu kita sebutnya radang kronis gitu. Gejalanya tidak terlalu jelas, cuman biasanya cukup mengganggu untuk pasien gitu. Memang gejalanya apa aja tuh dokter kalau kita udah kena radang amandel? Kalau radang yang akut itu lebih heboh gitu ya. Yang pasti ada nyeri tenggorok, ada nyeri menelan, kemudian demam gitu, ada bau mulut, sampai bisa sakit kepala, nyeri-nyeri sendi, linu-linu ya, karena demamnya itu bisa tinggi ya. Biasanya kalau kita awal-awal mau sakit tenggorokan itu di belakang hidung sama di tenggorokan udah sakit, kalau buat nelen itu udah radang tuh ya dok? Sebenarnya jadi tergantung toleransi dari pasien itu sendiri ya. Kadang ada yang sampai udah demam pun dia cuek aja, dibilang masih biasa gitu kan. Ada yang sudah tidak enak sedikit dia langsung cepat-cepat berobat gitu. Oke, baik. Nah ini kalau memang radangnya ini kan ada gejala tadi beberapa ya dok ya. Kalau yang di anak-anak sama yang di dewasa sama aja dok gejalanya? Atau ada perbedaan rasanya? Iya. Kalau gejala pada anak dan dewasa umumnya sama sebenarnya. Cuman bedanya ya mungkin kalau anak gejalanya terlihat lebih berat ya, karena mungkin anaknya jadi rewel. Mereka juga belum bisa toleransi terhadap rasa sakitnya kan, karena yang paling dominan biasanya sakit tenggorok, keluhan utamanya. Gitu. Biasanya kalau orang tua udah biasa ya, udah tahu tuh ya kalau ini kan sakit tenggorokan nih. Kalau anak-anak kenapa nih, makan jadi susah, minum jadi susah ya dok. Bicara aja sulit, pasti dia jadi lebih rewel pada akhirnya kalau anak-anak ya. Nah ada usia-usia yang lebih rentan nggak dok terkena radang amandel ini? Kalau usia sebenarnya dia bisa menyerang segala usia ya. Cuman pada anak biasanya lebih mudah terkena karena kan sistem pertahanan tubuhnya belum sempurna gitu. Kalau makanya yang saya bilang tadi si kerjanya amandel itu sebagai dalam sistem imun itu dia pada usia anak. Karena pada usia dewasa biasanya sistemnya udah dipegang oleh sistem imun yang dalam darah. Diambil alih sama darah betul. Ya. Jadi gitu. Itu yang memang yang awal-awal karena mungkin yang di darah dulu waktu kecil belum bisa sempurna, masih dipegang sama yang si amandel nih. Jadi dia gampang menangkap kuman sehingga dia membengkak, memerah, langsung radang. Oke. Dok, kalau yang tadi radang amandelnya bengkak, teman-teman yang lain tuh pasti bengkak juga atau mungkin cuma bengkaknya yang di luar aja, atau biasanya kalau bengkak dia sepaket sih dok? Kalau amandel pasti sepaket ya, biasanya dua-duanya. Nah, pada fase yang awal mungkin baru amandelnya yang di tenggorok saja, kemudian ketika dia berlanjut bisa juga menyebar akhirnya jadi ke hidung, bisa sampai ke telinga, gitu kan. Itu gejalanya sama aja dok, apa lebih parah lagi sampai telinganya sakit, berdenging atau seperti apa tuh? Jadi seperti penyebaran infeksi yang tadinya amandel hanya di tenggorok saja, yang bengkak dengan gejalanya di tenggorok, nyeri menelan, gangguan menelan begitu ya, rasa ganjal. Kemudian kalau dia sudah menyebar ke yang hidung, gejalanya jadi seperti ada pileknya juga. Kemudian kalau menyebar ke telinga, jadi sakit telinga juga. Lengkap tuh THT-nya. Biasanya dia pilek dulu baru amandel, apa amandel dulu baru pilek sakit tenggorokan batuk tuh dok? Iya, tergantung si kumannya itu mungkin bermanifestasinya di mana awalnya. Iya, betul. Jadi tergantung ya, ada yang batuk dulu baru jadi radang amandel, ada yang udah radang amandel baru dia jadi batuk pilek pada akhirnya betul, gitu. Karena infeksinya dari virus yang sama itu ya dok ya? Iya, golongannya si virusnya yang sama strainnya. Nah kalau pilek sama batuk kan bisa ditularkan nih dok. Kalau amandel bisa menular juga nggak sih dokter? Bisa sekali. Bisa sekali, sama aja karena dari infeksi virus dan bakteri ya. Iya, emang jadi penyebaran yang paling cepat tadi yang dari penyebaran melalui udara ya, terutama ketika dia bersin atau batuk gitu. Kemudian setelah dia batuk dia salaman. Habis dipegang haci. Iya, betul. Iya, itu jadi memang paling cepat penyebarannya paling cepat memang radang amandel dan flu ya. Karena tadi dari virus dan bakteri yang memang bisa jalan itu ya. Terbang dia. Tapi kalau lagi pilek sama batuk kan kita tahu nih ya, dia lagi pilek batuk kita nggak usah deket-deket. Kalau dari radang amandel mungkin dari luar nggak kelihatan ya dok ya. Jadi kadang kita bisa hanya sakit gitu ya. Cuman biasanya ya tergantung toleransi orangnya juga ya. Kalau misalnya memang dia bisa
mengabaikan sakitnya sih nggak kelihatan emang orangnya. Gitu. Makanya jadi lebih bahaya tuh ya, kita jadi nggak tahu, dari radang amandel kita deket-deket, nggak tahu kita ketularan ya. Betul. Baik, nanti kita ngobrol lagi, kita Baik. juga angkat telepon, kita jeda dulu sebentar ya dok ya. Baik, pemirsa bagi Anda yang ingin tanya langsung nih kepada dokter, setelah ini saya angkat telepon Anda, bisa menghubungi di 021-290-32644, atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya ya, tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat dulu, buah yang baik bagi penderita amandel. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain mengonsumsi obat untuk mengobati amandel, Anda juga perlu mengonsumsi buah-buahan yang sangat baik untuk mendukung penyembuhan penyakit radang amandel, dan berikut ini di antaranya. Nanas. Buah nanas kaya akan vitamin A dan C yang bersifat antioksidan. Selain itu juga mengandung kalsium, fosfor, magnesium, mangan, zat besi, tiamin, natrium, kalium, gula buah, serta enzim bromelain, suatu enzim protase yang bekerja sebagai pemecah protein. Tidak hanya itu, nanas juga mengandung cukup banyak serat yang dibutuhkan oleh tubuh ketika terpapar virus bakteri. Jeruk memiliki kandungan vitamin C yang sangat baik untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan juga menghilangkan sumbatan lendir di tenggorokan, rongga hidung, paru-paru dan perut, serta dapat bermanfaat untuk membersihkan liver dan menghilangkan rasa sakit di tubuh akibat influenza. Papaya merupakan buah yang kaya antioksidan, vitamin dan mineral, serta memberikan manfaat gizi sangat tinggi. Apabila Anda memiliki penyakit amandel di tenggorokan, sebaiknya cobalah mengonsumsi pepaya. Sirsak. Buah yang satu ini mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan B2 yang cukup banyak. Kandungan senyawa yang terdapat dalam buah sirsak juga memiliki peran untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manggis. Buah yang dikenal dengan nama ratu buah ini mengandung antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membersihkan berbagai racun yang terdapat di dalam tubuh. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai bahaya radang amandel. Waduh, mungkin banyak dari Anda yang juga sudah mengalami ya, karena semua orang punya amandel nih ya. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter seputar penyakit radang amandel ini, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644, atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Bintari Nareswari, SPTH TKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah dokter, ini kan tadi penyakitnya sebenarnya dari infeksi virus dan bakteri ya. Ini ada genetik yang orang memang amandelnya rapuh, rentan, atau keturunan gitu nggak sih dok? Biasanya orang tuanya sering kena amandel, anaknya juga begitu kemudian. Sebenarnya kalau radang amandelnya sendiri tidak diturunkan sih ya, dia menular melalui virus udara dan bakteri tadi. yang tadi. Cuman mungkin apabila anak itu memiliki alergi, biasanya alergi dingin, alergi debu, begitu ya, dia jadi lebih rentan. Nah, alergi ini yang diturunkan dari orang tua biasanya, jadi dari genetik ya. Jadi daya tahan tubuhnya dia terbagi dua nih fokusnya, antara mau melawan alergi dan kemudian ketika ada virus datang dia harus melawan si virus itu juga. Jadi tidak 100% ya, sudahlah sistem imunnya tidak sempurna gitu kan, kemudian dia ada alergi, kemudian diserang oleh virus juga, jadi lebih rentan. Jadi mereka yang punya alergi biasanya bisa lebih rentan kena radang amandel ya dok ya. Alergi apa aja ya dok ya? Alergi apa ada khusus alergi misalnya? Biasanya kalau sistem alergi dingin dan debu maksud saya ya. Dingin dan debu yang paling ini ya. Kalau yang seafood atau apa gitu enggak ya? Pengaruh juga ya, tapi nggak sebanyak kalau alergi dingin dan debu. Ya, betul. Kita coba angkat telepon ya dok ya, sudah yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Ibu Muhtar. Oh Ibu siapa Bu, maaf? Ibu Muhtar. Ibu Muhtar di mana? Di Ciputat. Di Ciputat, silakan pertanyaannya Ibu Muhtar. Ini dok, saya kalau habis tahajud itu kan berdoa, itu selalu lendir keluar, jadi mesti
ke kamar mandi dulu, baru berdoa lagi, nanti ke kamar mandi lagi, baru berdoa lagi. Itu kenapa tuh dok? Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter untuk Ibu Muchtar? Oh iya baik. Jadi keluhannya lebih banyak pada saat malam hari ya Bu ya? Iya. Dengan asumsi mungkin hawanya lebih dingin begitu ya Bu? Kalau malam hari. Ada yang mau ditanyakan lagi atau bisa kita tutup dulu dok? Ada satu. Atau lagi boleh? Ibu ada sakit mah nggak ya Bu? Oh iya, sakit mah. Iya, oke. Oke, sudah cukup ya dok ya? Oke, baik, langsung coba dijawab ya Ibu Muchtar ya. Baik, Ibu Muchtar nih kalau lagi sedang ibadah malam hari, suka keluar lendir, ternyata katanya ada sakit mah nih dokter. Ada hubungannya mungkin dari sakit mahnya ya? Jadi nomor satu ya kenapa saya tanya tadi, kenapa Ibu malam hari gitu ya. Jadi saya rasa si Ibu Muchtar ya tadi ya, itu ada alergi juga terhadap dingin gitu. Kenapa tadi makanya keluhannya datang biasanya malam hari sama dan pagi hari. Karena ketika kita terpapar zat yang membuat kita alergi, tubuh itu akan mengeluarkan lendir. Kemudian biasanya kalau di hidung ya keluar ingus, hidungnya tersumbat, kemudian mungkin bersin-bersin. Nah kadang kalau ingus itu tidak keluar dari hidung, dia akan mengalir ke tenggorok. Nah, kenapa sih tubuh menghasilkan lendir kalau kita lagi alergi sih dok? Sebagai reaksi inflamasi ya, radang yang tapi yang ringan, semuanya seperti itu. Semua alergi pasti begitu ya, jadi kan, ingusan gitu ya biasanya. Betul. Si ingus yang mengalir ke tenggorok itu biasanya pasien-pasien merasanya jadinya seperti lendir, gitu. Padahal itu reaksi dari alerginya ya dok ya. Ya, dan kemudian ada misalnya memang memiliki penyakit mah, gitu, ada yang disebut gastroesophageal reflux disease dengan gejala khasnya, dia malam hari itu lebih banyak keluhannya. Naik ke atas gitu ya dok ya. Jadi asam lambungnya itu regurgitasi mengalir kembali ke daerah tenggorok. Gitu. Dan biasanya malam hari nocturnal. Iya, betul. Oke, ada yang bisa dilakukan berarti dok, misalnya diobati alerginya atau mahnya supaya tidak berlendir lagi di malam hari? Betul, kalau alergi sayangnya kan nggak bisa sembuh. Jadi dia harus menghindari penyebabnya. Dinginnya dikurangi, mungkin misalnya AC gitu, dikurangin pakai yang lebih hangat, pakai yang lebih hangat, pakai minyak angin. Kemudian debu itu harus dibersihkan gitu ya, ekstra bersih kalau pasien alergi. Kemudian kalau untuk sakit mahnya berarti menghindari makanan-makanan yang bisa memicu meningkatnya produksi asam lambung, asam, pedas, kopi, teh. Asal dihindari itu malam hari bisa membaik ya, berarti ya. Betul sekali. Baik. Bu Muchtar berarti sudah ditemukan tuh ya, berarti mungkin lendirnya ini timbulnya dari alerginya dan juga dari mahnya. Kedua hal itu deh bisa diatasi ya, bagaimana caranya supaya nanti semoga bisa dihindari lendir tadi supaya ibadahnya juga jadi lebih lancar ya Ibu Muchtar ya, semoga menjawab. Baik, kita lanjut lagi ngobrol soal radang amandel ya dok ya. Nah kalau tadi misalnya sudah rasakan ada gejala-gejala yang terasa tuh mengenai radang amandel, hal apa yang harus dilakukan pertama kali itu dok? Oh ya, pertolongan pertama ya. Biasanya pasien-pasien saya sarankan untuk banyak minum air putih. Sehari lebih dari 2 liter kalau perlu, kalau tidak ada halangan. Karena normalnya aja 2 liter ya dok. Dianjurkan. Oke. Kemudian istirahat. Kemudian kalau di rumah kita pakai obat kumur, antiseptik lokal gitu ya, yang membunuh kuman di tenggorok gitu, dan pertinggi daya tahan tubuh, banyak makan sayur, banyak makan buah gitu, yang seperti tadi mungkin udah ada. Vitamin C juga ya. Vitamin C sudah pasti ya. Itu pertolongan pertama yang bisa dilakukan ya. Betul. Itu biasanya kalau hal-hal tersebut dilakukan, hal apa yang kita rasakan kalau sudah membaik tuh dok? Gejalanya akan jadi ringan ya, berkurang. Nomor satu, misalnya memang dia karena virus penyebabnya, dia kan self-limiting disease. Jadi dalam 1, 3 hari, 5 hari dia akan membaik sendiri. Nggak perlu minum obat ya? Nggak perlu minum obat, asal benar-benar bisa istirahat, banyak minum air putih, langsung dibatasi makanan-makanan yang bisa menyebabkan radang, obat kumur tenggoroknya dipakai, pertinggi daya tahan tubuh udah. Gitu. Pasti bisa disembuhkan dengan sendirinya ya. Iya, kalau yang dari bakteri dok? Nah itu biasanya kita membedakannya begini, sudah berapa hari gejalanya membaik atau makin memberat.
Nah, ketika makin memberat, itu kita biasanya curiga ada kerjanya bakteri. Bisa kalau dari sehingga- bakteri jadi batuk juga, jadi pilek juga, Iya, lanjut ya dok ya. betul, jadi Nggak jadi gejalanya sembuh. lebih kompleks lah gitu ya, baru gitu kita berikan obat Nyambung akhirnya. penyakit lain Antibiotik. pada Iya, akhirnya. betul. Oke, nah ini kalau si radang amandel ini didiamkan terus, kemudian tidak diobati karena ya udahlah ya, masih Iya. bisa makan, masih bisa minum Iya. begitu. Ada komplikasi apa yang bisa terjadi nih dok? Cukup banyak malah ya. Kalau pada anak biasanya yang paling cepat itu jadi infeksi telinga. Kita sebutnya otitis media akut gitu ya, karena kan memang letak organnya sendiri berdekatan sehingga penyebaran infeksi itu lebih mudah. Gitu, anaknya jadi demam, sakit telinga, rewel luar biasa, tengah malam Apalagi biasanya. amandel yang lain-lain tadi bisa Ya, bengkak juga tadi dok ya. Betul. Amandelnya sendiri aja bisa bikin anak rewel gitu kan. Kemudian selain di telinga bisa di hidung jadi sinusitis gitu. Kemudian yang cukup berat itu bisa jadi abses dari peritonsil amandel itu ya. Jadi nanah terkumpul di ruangan di atas kutub amandel gitu. Itu biasanya radang amandel yang diabaikan lah gitu istilahnya. Biasanya pasiennya ada terjadi pada anak, cuman mungkin lebih sering pada anak dewasa muda ya gitu. Kemudian yang paling berat komplikasinya itu bisa sampai ke kelainan ginjal, kelainan jantung ya. Oh ya, karena sistem imunnya tadi jadi terganggu ya. Menyebar. Oh Iya, infeksi virusnya yang infeksinya menyebar sampai ke si ginjal. kuman kemana. bakterinya itu sih biasanya bakteri. Waduh, serem juga ya. Dimulai dari Iya, amandel aja iya, yang kita yang- pikir sakit tenggorokan bisa sampai ke organ sampai Iya, ginjal ya dok ya. makanya, Waduh, ngeri. biasanya pasien-pasien menganggap ini sakit biasa gitu. Cuman ketika datang ternyata udah terjadi komplikasi. Waduh, jangan-jangan datang keluhannya penyakit ginjal ternyata awalnya dari amandel Bisa. ya dok. Wih, ngeri Iya, juga ya. Nggak nyangka banget tuh ya dari penyakit ginjal ternyata awal dari amandel. Iya, Baik, nanti iya. kita ngobrol lagi ya dok Boleh, ya iya. mengenai radang amandel ini, dan bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan masih bisa nih menghubungi kami di 021 290 32644 dan ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_TV disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda kembali sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi, pantangan makanan bagi penderita amandel. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, seseorang yang mengalami radang amandel memang harus memperhatikan asupan makanan yang baik untuk dikonsumsi agar amandel tidak semakin parah. Dan berikut ini beberapa pantangan makanan bagi penderita amandel. Makanan berminyak. Salah satu faktor yang menyebabkan radang amandel adalah makanan berminyak, karena kandungan minyak yang sering dikonsumsi tidak hanya dapat menyebabkan kegemukan saja, tetapi batuk dan radang tenggorokan pun dapat terjadi, bahkan dapat bertambah parah. Penyedap makanan. Makanan yang dibuat dengan tambahan bumbu penyedap rasa seperti rasa asin ataupun gurih dapat memicu timbulnya peradangan pada amandel. Makanan ini biasanya kita temui pada makanan ringan ataupun makanan cepat saji. Makanan pedas. Makanan pedas memang cukup menggiurkan selera. Namun bagi Anda yang menderita amandel, hindari makanan yang mengandung cabai, cengkeh, lada, pala, atau paprika. Karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi amandel Anda. Minuman dingin. Minuman dingin akan memperparah kondisi amandel karena temperaturnya di bawah suhu tubuh manusia sehingga memicu radang amandel yang semakin parah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai bahaya radang amandel. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter, masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_TV disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Bintari Nareswari STTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah dokter, tadi kan ada beberapa komplikasi yang lumayan serem-serem tuh ya dari radang amandel. Itu biasanya radang amandel yang berapa lama didiemin tuh dokter bisa sampai komplikasi yang parah-parah begitu? Tergantung dari toleransi pasien, daya tahan tubuhnya dia, kekuatan virulensi kuman, kekuatan kumannya itu, dan jumlahnya dia, si kumannya itu. Jadi kalau kebetulan daya tahan tubuhnya bagus, walaupun kumannya kuat, banyak, dia bisa ditahan Ngelawan komplikasinya. gitu ya. Tapi kalau misalnya memang si pasiennya daya tahan tubuhnya lemah, atau dia sudah ada gangguan imun sebelumnya, infeksi seringan apapun
bisa jadi berat. bahaya. Iya, Oke, betul. memang jadi tergantung ya ini Iya. kuat-kuatan si imun sama si infeksi virus Iya, ya pada iya, akhirnya betul. ya. Oke, kita angkat telepon lagi dok ya. Boleh, Sudah iya. ada yang mau tanya langsung nih, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Lina Ibu Lina di mana Ibu Lina? di Jelambar. Di Jelambar. Silakan mau tanya apa nih ke dokter Bu Lina? Ya pagi dok, Pagi Bu. mau tanya kalau radang amandel itu memang harus dioperasi ya dok? Nah ya. Itu saja pertanyaannya Ibu Lina. Iya. Iya. Soalnya ini kan anak saya kan udah lama banget sih sering amandel juga. Ada sinus juga. Ada sinus juga. Usianya berapa anaknya Ibu? Udah 13 tahun. 13 tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Ya cuma itu aja. Itu aja ya. Dokter sudah cukup juga informasi dari Ibu Lina atau mau tanya dulu? Cukup lah. Cukup ya. Baik, coba dijawab Ya. ya Ibu Lina ya. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, mungkin ini baik ibu-ibu juga yang bertanya-tanya nih dokter ya. Iya. Antara mungkin ibunya atau anaknya biasanya yang Iya. sering kena amandel. Kalau amandel ini harus dioperasi ya dok ya. Tadi ada sinus juga anaknya Ibu Lina. Iya. Nah, berarti kan kalau anaknya Ibu Lina sudah ada sinus, berarti sudah ada komplikasi ya, penyebaran. Sinus itu komplikasi dari amandel ya dok ya? Iya, salah satunya. Salah satunya. Iya. Berarti kan sudah ada penyebaran ke organ lain selain dari tenggorok itu sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya kalau radang amandel ada indikasi operasinya yang istilahnya yang relatif, yang masih bisa ditolerir atau yang sudah absolut yang harus dioperasi segera. Gitu. Nah, biasanya yang absolut itu ya yang harus dioperasi. Itu apakah dia sudah menimbulkan gangguan saluran napas, kemudian gangguan makan, kemudian gangguan bersuara, tidak itu termasuk yang relatifnya. Nah, apakah gangguan tidur, ada obstruktif sleep apnea disebutnya. Jadi akibat pembesaran kelenjar amandel yang sangat besar, ketika anak itu tidur atau pasien itu tidur, dia akan menimbulkan sumbatan jalan napas. Jadi ketika tengah malam tidur dia akan ada henti napas, kemudian terbangun tiba-tiba sampai beberapa episode gitu ya. Kemudian ada lagi indikasi apabila ada kelainan tadi ginjal atau jantung atau kardiopulmoner lainnya gitu. Kemudian dia menimbulkan kejang demam gitu. Kemudian apakah kita ada kecurigaan keganasan? Jadi Berarti kita dari harus virusnya melakukan ya? biopsi. Jadi takutnya ada tumor atau kanker gitu. Itu kita harus operasi. Jadi bengkaknya bukan bengkak biasa gitu Iya, ya, mungkin ada tumor di betul. situ. Amandel kita bisa ada tumornya juga ya dok? Bisa dan cukup banyak gitu ya. Cuma memang tidak terlalu diketahui oleh awam. Kemudian kalau indikasi yang relatif itu biasanya frekuensi frekuensi dari radang amandelnya itu sendiri lebih dari 3 tahun 3 kali dalam 1 tahun gitu. Sudah terlalu sering menimbulkan infeksi lah istilahnya ya. Kemudian biasanya itu sih ya yang paling Itu yang harus dioperasi tuh ya dok ya? ya. Oke, biasanya kalau kita udah sekali kena radang itu dia jadi lebih rentan kena radang lagi atau gimana sih dokter? Ya, sebenarnya kalau rentan kembali ke daya tahan tubuhnya sih ya. Seperti tadi apakah memang daya tahan tubuhnya kurang, apakah dia memiliki alergi dan kebetulan si kumannya itu sedang kuat gitu ya. Apa hobi banget makan pedesnya gitu ya dok ya? Nah, Jadi biar radang dia Itu. makan aja terus ya? iya betul sekali. Jadi banyak faktor sih sebenarnya. Tapi memang kalau udah kena biasanya pasti ya rata-rata jarang minumnya sama aja, minum pedesnya sama aja, makan pedesnya, makan Betul. asinnya. Jadi rentan kena lagi tuh Iya, karena itu sebenarnya dok ya. Biasanya yang paling sering saya temui di praktik sehari-hari sih indikasinya masih yang relatif ya. Jadi si anak itu sering sakit tenggorok gitu udah bukan 3 kali lagi dalam setahun, setiap bulan bisa sakit tenggorok gitu. Tapi itu kadang-kadang harus edukasi ke orang tuanya biasanya karena kan banyak yang pasien aduh dok masih kecil, jangan dioperasi dulu gitu kan. Sedangkan sebenarnya amandel itu fungsinya memang untuk sistem imun, tapi dia hanya optimal pada usia anak gitu, yang seperti yang tadi saya bilang biasanya 3 sampai 10 tahun lah. Selebih dari usia itu dia tidak ada fungsinya. Jadi kalau mau diistilahkan
kita ada pos satpam nih. Awalnya memang isinya satpam untuk menjaga biar kita nggak kemalingan gitu ya. Tapi ketika satpamnya itu sudah pensiun, pos satpam itu isinya maling. Oh Jadi iya, kan- malah jadi bahaya Iya. gitu ya di situ. Malah jadi fokus infeksi. Jadi sebaiknya itu yang kita angkat. Oke, jadi sebenarnya kalau kita memang punya amandel sudah lewat dari umur 3 tahun, diambil, diangkat itu nggak kenapa-kenapa ya dok ya? Tidak kenapa-kenapa. Belum ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa dengan diangkatnya amandel kita yang memang sudah ada indikasi ya, itu malah menurunkan sistem imun. Tapi kalau di bawah umur 3 tahun boleh nggak diambil dok? Sebenarnya umur yang rata-rata diambilnya itu umur 6 tahun. Tapi kalau sebelum umur 6 tahun sudah ada indikasi absolut, sudah ada kelainan yang saya sebutkan tadi, kelainan jantung, ginjal, kejang demam gitu, akibat radang amandel, ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa juga karena Walaupun- masih ada fungsi lain tadi dari sel darah itu tadi untuk Iya. menghasilkan imun tetap aja ya. Jadi sebenarnya daripada jadi sakit terus Daripada jadi komplikasi sih jadi sebenarnya. lebih serem Iya betul. diambil aja nggak masalah Iya, sebenarnya. iya. Oke. Dia kalau tadi bisa sampai menimbulkan gangguan nafas tuh karena bengkaknya besar sekali atau Iya. dari nanahnya sih dok? Biasanya kalau gangguan nafas karena ukuran amandel itu sudah hampir menutupi semua rongga tenggorok. Itu kan memang ada bengkaknya ukurannya besar ya. sekali. Mulai dari T1 sampai T4. T4 itu disebutnya nama lainnya itu kissing tonsil. Jadi ya benar-benar ketika kita buka mulut tidak ada celah sama sekali. Si dua baksonya itu bisa sudah ketemu di tengah-tengah. Jadi sampai udara juga nggak bisa masuk bisa ya? henti napas. Aduh, saya jadi sesak sendiri nih ngebayangin ya dok. Baik, nanti kita ngobrol Baik, lagi ya iya. dok ya. Kita harus jeda kembali dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan masih bisa nih ya menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya tips kesehatan kali ini gejala penyakit amandel. Ini dia. Tips kesehatan, gejala penyakit amandel. Tenggorokan terasa sakit. Sakit menelan. Sakit kepala. Demam. Pembesaran kelenjar getah bening di sekitar rahang dan leher. Kehilangan fungsi suara. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai bahaya penyakit radang amandel. Bagi Anda yang punya pertanyaan masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Bintari Nareswari, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah dok, kalau tadi kita sudah ada penyakit gejala-gejala amandel, biasanya kita datangnya ke dokter umum apa ke THT sih dokter? Kalau memang sakit radang amandel tuh? Sebenarnya kalau radang amandel udah spesifik ya ke THT, cuman kan orang taunya batuk, Sakit batuk, pilek gitu pilek, ya. gitu. Jadi mungkin ke dokter umum dulu lebih seringnya. Lebih Gitu. seringnya. Cuman ketika dokter umum itu sudah melihat pembesaran kelenjar amandel, mungkin biasanya dirujuk ke dokter THT ya. Biasanya pemeriksaannya seperti apa tuh dokter kalau mengenai penyakit radang amandel? Mungkin yang sudah lebih serius ya berarti ya ini ya? Iya, sama aja tetap. Jadi kita periksa fisik secara sederhana gitu ya. Kita lihat amandelnya bagaimana bentuknya, apakah dia besar, warna merah, apakah ada kumpulan yang nanah tadi di atas permukaannya, sudah sebesar apa pembesarannya gitu kan. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di bawah rahang biasanya. Itu dia akan membesar, bisa pembesaran kelenjar limf amandelnya itu bisa ke dalam tenggorok atau bisa malah membesarnya ke sini juga. Itu pengaruh dari Jadi radang amandel ya dok? iya. Kalau getah bening jadi bengkak juga? Iya, kan Oke. kelenjar getah bening yang paling dekat dari si fokus infeksinya itu akan membesar. Dia Jadi bereaksi. itu dari virus infeksinya juga nyebar ke situ Iya, ya? betul, betul. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi ya dok ya. Boleh. Sudah ada yang mau tanya langsung nih. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih? Ibu Maria Ibu Maria di mana? di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Silakan pertanyaannya langsung Ibu Maria. Iya dok, saya mau tanya apa saja gejala-gejala amandel ya? Gejala-gejala amandel. Itu saja Ibu Maria?
Iya. Iya, langsung dijawab ya dok ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Maria. Iya. Boleh diulang sekali lagi kalau gejala-gejala radang amandel seperti apa nih dokter? Iya. Gejala radang amandel yang paling umum sakit tenggorok. Itu sakit tenggorok, sakit menelan, kemudian ada rasa ganjal saat menelan, bisa juga ada demam, sakit kepala, linu-linu seluruh tubuh bisa, kemudian bisa ada batuk, gitu. Pilek juga bisa ada, gitu. Biasanya sih yang paling umum sakit menelan, sakit tenggorok, sampai mungkin kadang-kadang tidak bisa makan pasiennya, minum pun sakit katanya. Pokoknya kalau itu kan bengkak gitu ya dok ya, Iya. kalau kita bengkak di mana dipegang aja sakit, Sakit. apalagi ini ya mau Iya, dilewatin minum, dilewatin Iya. makanan pasti sakit rasanya. Iya, iya. Pokoknya karena dia bengkak ada sakit di tenggorokan pada akhirnya ketika melakukan aktivitas gitu ya dok iya. ya. Oke, semoga menjawab ya tadi Ibu Maria ya. Nah dokter, ini kan kalau kita radang amandel mungkin bisa jadi batuk pilek, tapi kita kalau batuk pilek pasti radang amandel nggak dok? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Kalau pilek maksudnya? Kalau Tidak batuk selalu. pilek tidak selalu radang Tidak amandel selalu. ya. Kalau pilek ya. Iya, Tapi kalau batuk bisa bisa jadi radang amandel. bisa jadi radang amandel. Karena mungkin aja dia batuk pilek karena infeksi virusnya, tapi amandelnya nggak kena infeksi Iya, virus gitu jadi ya dia dok ya. dia terisolasi virus kumannya itu hanya di hidung saja, otomatis dia akan menginfeksi daerah hidung aja. Jadi gejalanya biasanya terbatas pada pilek. Jadi dia bersin-bersin tapi masih bisa makan, masih Iya. bisa nelan, tuh berarti radan Iya. amandelnya nggak masalah Tidak, ya dok tidak ya. timbul ya. Oke, nah dokter tadi kan setelah dilakukan pemeriksaan berarti ditentukan ya derajat tadi bengkaknya seperti Iya. apa. Itu tadi kalau memang dia takut dioperasi gitu nggak apa-apa dokter? Kalau dokter udah bilang nih ini harus dioperasi nih, kemudian dia bilang dia takut dioperasi, ada pilihan lain nggak pengobatannya seperti apa dok? Sayangnya nggak ada ya. Sayangnya nggak ada. Kalau kelenjar limfo itu sudah membesar, dia biasanya tidak bisa kempes lagi, gitu. Jadi apalagi yang sudah ukurannya yang besar sekali ya, yang sudah T4 gitu atau T3 yang sudah begitu kita mangap sedikit udah kelihatan tuh amandelnya, gitu membesar. Kalau sudah sering menimbulkan infeksi, sudah sering minum obat pasiennya, ya sebaiknya diangkat saja. Jadi kalau yang masih awal-awal tuh tadi minum air aja, istirahat Iya, aja masih sembuh. betul. Kalau yang sudah lebih besar lagi masih bisa minum obat kempis. Kalau yang sudah Sudah bengkak iya. sekali Dan sudah bengkak terus, Mm-mm. tidak bisa kempis lagi, dia tidak lagi radang aja, kita buka mulut akan membesar. Wah, lagi buka Nampak. mulut aja Iya. sudah makin tambah bisa bikin radang amandel tambah parah dengan buka mulut aja. Bukan, jadi kalau sedang radang memang pasti sakit, merah, bengkak. Nah, ketika si radang itu mereda, kalau masih belum belum istilahnya belum tonsilit kronis, belum kronis, fase belum kronis, dia akan kempes kan. Nah, ketika dia sudah amandelnya itu kronis, dia membesar dan menetap ukurannya besar, jadi kita sedang sehat pun amandel itu akan membesar. Jadi nggak bisa balik lagi. Jadi nggak bisa kempes lagi. Sampai tadi menimbulkan gangguan tidur, Iya, pada betul. akhirnya gangguan makan. Gangguan makan, jadi menelan itu selalu ganjel. Selalu sakit. Kadang kayak kita sakit tersedak. tenggorokan tapi terus-terusan. Iya, betul. Aduh, mana sekali. betah ya dok ya. Iya. Pasti lebih baik ya memang diangkat Diangkat aja pada aja. akhirnya. Iya, Oke. betul. Nah kalau setelah kita operasi atau sebelum operasi ada hal-hal apa yang harus dilakukan dok? Pantangan-pantangannya. Kalau pantangan itu yang penting kita harus jaga supaya sehat. Karena apabila pasiennya sedang sakit, maksudnya sedang sakit, sedang radang juga, apakah sedang pilek, sedang batuk, sedang flu, itu sebaiknya ditunda operasinya. Oh nggak boleh langsung. Iya, Kenapa tuh jadi dokter? harus sehat walafiat. Karena peradangan di daerah yang apalagi yang radang amandel sedang radang, kemudian kita operasi, pendarahannya akan lebih banyak. Oh, mengundang pendarahan lebih banyak. Iya, gitu. Jadi tingkat kesulitan operasinya lebih susah, gitu. Mungkin penyembuhannya juga jadi lebih lama. Gitu. Jadi persiapan kalau sebelumnya, kalau memang dia radang amandel tapi lagi sakit yang lain disembuhkan dulu, Iya. baru boleh operasi Baru kita ya pada operasi. akhirnya. Oke. Iya, betul. Kalau setelah operasi apa yang harus dilakukan tuh dok pantangannya? Biasanya pantangan makan ya, gitu. Jadi benar-benar pantangan yang agar tidak radang amandel sama seperti pantangan setelah operasi. Jadi cuman bedanya makanan itu tidak boleh panas, tidak boleh keras, tidak boleh asam, tidak boleh pedas. Makan es krim biasanya ya, abis Makan es krim langsung, makanya anak kecil biasanya kita bujuknya begitu. abis makan es krim loh gitu Iya, ya. betul sekali. Baru mau pada akhirnya Baru ya. mau. Itu ada sakit nggak sih dok kalau habis operasi, apa habis menelan tuh jadi sakit atau seperti apa nggak? Ya, Namanya jujur ya, diangkat. pasti sakit, tapi
anti nyeri sekarang udah canggih-canggih ya. Jadi kita sesuaikan dengan berat badan pasiennya, kita sesuaikan dengan tingkat toleransi pasiennya mungkin gitu kan. Biasanya bisa kita tekan rasa sakitnya. Penyembuhannya biasa berapa lama sih dok sampai bisa kita gunakan lagi dengan normal? Dengan normal gitu ya. Kita? Sampai 1 minggu pasca operasi biasanya kan saya suruh kontrol tuh pasiennya. Biasanya dia masih bilang ada sakit, cuman mungkin sudah tidak seperti awal gitu ya. Jadi rasa nyerinya akan berangsur-angsur pulih, hilang. Bisa hilang ya. Iya betul. Nah dokter ini kan sebenarnya tadi ibaratnya si amandel ini udah gardu pos kosong ya, Iya, satpamnya. Jadi kalau udah diambil ya nggak kenapa-kenapa. Iya. Tapi ada perubahan nggak dok setelah kalau diambil ini untuk fisik lainnya sebenarnya? Secara anatomi nggak ada sih. Nggak ada ya. Karena sebenarnya kan secara normal si amandel itu memang tidak membesar. Jadi sebenarnya dia ada mengisi ada ruang amandel istilahnya lah ya, fossa tonsillaris. Sebenarnya dia ada di situ, cuman tidak membesar ukurannya. Jadi ketika kita angkat pun seakan-akan kita kembalikan bentuk awalnya seperti yang seharusnya. Oh, gitu. cuma dibuang bengkaknya aja Iya gitu betul ya. Toh kalau tidak membesar kita tidak apa-apakan. Ketika dia membesar dan menimbulkan keluhan, kelainan, baru kita angkat. Tapi setelah itu berarti udah nggak bisa bengkak lagi ya dok ya? Nggak bisa. Udah nggak bisa bengkak lagi, Iya, jadi udah betul. aman tuh ya. Iya, kalau kelenjar limfanya itu benar-benar bersih kita angkat, dia tidak akan membengkak lagi. Oke, baik Iya. deh. Terima kasih banyak ya dok Mira ya. Kita jadi Semoga tahu nih membantu, mengenai ya. penyakit radang amandel. Semoga jadi informasi baru ya. Iya. Jadi nggak takut lagi nih. Biasanya ibu-ibu kan takut tuh ya mau buang amandel, nanti anaknya jadi takut, imunnya jadi kurang atau Iya, apa. jangan ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu. Yang penting anaknya bisa lebih sehat, lebih nyaman Iya, pada akhirnya. betul. Nanti pada akhirnya ya. Iya. Baik, terima kasih dokter. Nanti datang lagi Terima kapan-kapan kasih. kita bahas penyakit lain lagi Iya, ya. baik. Baik, dan bagi Anda juga pemirsa Dunia Sehat, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Semoga tadi informasinya bisa jadi informasi yang berguna bagi Anda ya. Ternyata radang amandel ini sebenarnya penyakit yang bisa dialami siapa saja, tapi tidak perlu ditakuti, tapi jangan juga dianggap tidak serius ya. Bagi Anda yang sudah punya amandel nih, sudah besar, jangan ditunda-tunda lagi tuh ya, jangan sampai jadi komplikasi yang lebih parah. Bisa diangkat saja, ternyata tidak ada perubahan pada tubuh kita. Dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami di sini, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau bisa melalui Twitter kami di @daaya_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Bisa juga lihat-lihat di Facebook kami, ada di Dunia Sehat TV. Akhir kata saya Melisa Ganesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi ya di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih dok.